Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semuanya? Mudah-mudahan yang hadir dalam acara maulid ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di samping sumur. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Bapak Wakil Gubernur. Kata orang Melayu, kalau ada pantun mesti dibalas. Jadi saya tidak bisa membalas, itu sajalah, cukup. Kesan ketika sampai di Tenggarong, melihat sebelum sampai di Tenggarong tentu mendarat dulu di Samarinda. Masya Allah, airportnya bersih karena baru. Insya Allah sudah lama pun tetap bersih juga, insya Allah. Lalu dibawa melewati jalan dan pemandangan yang indah, sampailah ke kota bernama Tenggarong. Pertama kali, sudah lama saya dengar, waktu kecil sudah mendengar, katanya ada di sana nun di Kalimantan, kabupaten yang kaya raya sekali, hebat, APBD-nya terbesar di dunia dan di akhirat. Tapi rupanya setelah berumur 42 tahun barulah sampai kemari. Langkah, rezeki, pertemuan, maut dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Tenggarong, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Panitia yang mempertemukan kita, Allah yang mempertemukan. Betul? La haula wa la quwata illa billah. Apa kesan Ustadz dengan Tenggarong? Masya Allah, kotanya tenang. Orang-orang Jakarta yang stres macet datang ke sini. Yang sampai jam ini belum saya lihat, dari sejak sampai menjijakkan kaki sampai sekarang, yang tidak saya lihat lampu merah. Saya anti sekali dengan lampu merah. Berapa banyak orang berdosa gara-gara lampu merah. Di kantor stres ditekan atasan, di jalan stres karena lampu merah. Maka siapa yang ingin bersih matanya dari lampu merah, datang ke Tenggarong. Saya tanya sahabat yang membawa tadi, ada lampu merah di sini? Ada Pak Ustaz. Nanti kami tunjukkan, ada 2 Pak Ustaz. Tenang, orangnya tenang, kotanya tenang, negerinya tenang. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Lalu kemudian pertama kali di mana mereka membawa Ustaz Somad? Saya dibawa ke kuburan. Bukan dibawa ke rumah makan, dibawa ke kuburan. Apa maksudnya? Tentu saya tidak tanya-tanya. Panitia tidak saya tanya. Ini apa ya? Jadi saya pura-pura jaga wibawa gitu. Masa LCM anaknya? Setelah saya lihat-lihat, ternyata ini makam Al-Habib Muhammad, anak Al-Habib Ali, anak Al-Habib Hasan, keturunan dari Sayyidina Ali Al-Uraidi, anak dari Sayyidina Ja'far Shadiq, anak dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir, anak dari Sayyidina Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Al-Husain, anak dari Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya?
Ustadz Abdul Somad dibawa ke makam, ingin menunjukkan, hai Abdul Somad, kami tidak bangga dengan patung, kami tidak bangga dengan penghargaan, tapi kami bangga bahwa kota kami, kota Tenggarong, kotanya habaib dan ulama. Oleh sebab itu, jangan tepuk tangan dulu. Punya kota yang ikonnya ulama, habaib, kehormatan, kemuliaan. Tapi ingat, di balik itu ada tanggung jawab yang besar, luar biasa. Betul? Kayaknya tepuk tangan dulu. Ini tanggung jawabnya luar biasa. Kalau di kota lain orang pakai rok pendek tidak apa-apa. Kalau di kota lain orang tidak pakai jilbab mungkin tidak apa-apa. Karena di sana tidak ada ulama, tidak ada habaib. Tapi di Tenggarong, kalau ada orang perempuan pakai rok pendek, tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab, ini negeri habaib, ini negeri keturunan Rasulullah SAW, ini negeri kerajaan Islam Kutai Kartanegara, maka dia sudah salah alamat. Betul? Alhamdulillah. Ternyata negeri habaib dan negeri ulama ini sampai hari ini masih istiqomah dengan ajaran syariat Islam. Saya tadi ketika sampai agak kaget juga, terkejut. Loh, yang dengar maulid nggak banyak, ternyata masuknya dari belakang. Rupanya depan ini, masya Allah, keliling umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang bukan karena Abdul Somad, mereka datang karena Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia mendapat pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Nih yang duduk di atas ini, mereka datang bukan mau dengar ceramah. Profesor, doktor, Bapak Awang Faruk, dia profesor, di bawah profesor, doktor, di bawah doktor, baru LCMA. Dia datang bukan mau dengar ceramah. Oh, datang mau kampanye Pak Ustaz? Enggak, dia udah 2 periode gubernur. Lalu beliau datang mau ngapain? Datang ingin dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Wakil Gubernur datang, ngapain Bapak Wakil Gubernur datang? Jauh-jauh dari Samarinda, ngapain datang kemari? Ingin jumpa Ustaz Somad. Kami sudah jumpa 6 bulan yang lalu di Islamic Center, sudah foto-foto, sudah selfie. Ngapain datang kemari? Karena ingin mendapatkan barokah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Awang Dharma Bakti beserta putra keluarga beliau, begitu juga dengan Bapak pejabat lillahi ta'ala, hadir bersama kita semua. Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ketua DPRD Kutai Kartanegara, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin maupun belum sunat, semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu ala Muhammad marhaba, Sallallahu alaihi wasallam marhaba, Sallallahu ala Muhammad marhaba, Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Kok itu aja yang Ustaz ulang? Itu yang saya ingat. Yang lain panjang. Allah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa lahu samawati wal ardi. Dah, sehat insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang punya anak kecil, datang malam ini kemari. Anak-anaknya yang sedang digendong, didukung, dipeluk, dicium, itulah yang akan menjadi pemimpin Kutai Kartanegara di masa akan datang. Mereka adalah calon-calon pemimpin yang cinta kepada Maulidur Rasul, cinta kepada habaib, cinta kepada ulama. Amin.
Selesai acara di makam ziarah, Ustadz tadi ngapain dia makam itu ziarah? Ya menjalin hubungan dengan para habaib yang sudah meninggal Pak Ustadz. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tidak mati. Bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kalian yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Di alam rahim kita hidup. Di alam roh kita hidup. Masuk ke alam perut kita hidup. Masuk ke alam dunia kita hidup. Masuk ke alam barzah. Di alam barzah itu hidup apa mati? Hidup. Kalau mati di alam barzah, untuk apa kita ucapkan salam untuk orang mati? Assalamualaikum bi ahli diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Mana yang lebih panjang salamnya? Salam untuk orang hidup apa untuk orang mati? Salam untuk orang meninggal. Kalau untuk orang hidup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk orang hidup. Kalau salam untuk orang meninggal, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nasallallahu lana kumul afiyah. Panjang. Yang sudah hafal, nanti kalau lewat di makam baca. Yang belum hafal, gerak-gerakkan aja dulu. Makanya di seluruh makam-makam di Kutai Kartanegara, tolong buatkan baleho yang tidak terlalu besar. Baleho ini besar. Saya cuma mau lihat foto saya. Ada Bapak Edi Damansyah, ada Bapak Awang Firman Darmawan, ada pula foto Ustadz Abdul Somad dengan sorban berwarna merah. Sorban itu udah hilang, ditarik jamaah. Buat aja balehonya, jangan besar, ini kecil aja. Nanti buat doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nasallallahu lakumul afiyah. Baru di sudutnya tulis coblos nomor. Daripada masang gambar manjat ke pohon kayu, lebih efektif tulis ziarah kubur, kan? Betul? Setuju? Nah, caleg-caleg buat. Langsung pesan, assalamualaikum, digital printing, tolong buat. Besok pagi pasang. Mengalir pahalanya. Dan setiap orang mengucapkan itu, dia berdoa, ya Allah, loh kok bisa gitu sih cerita kita. Oke, kita lanjutkan. Terus habis itu apa Ustadz baca tadi? Saya baca Al-Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq 1 kali, Qul a'udzu binnas sekali. Setelah itu baru saya baca doa. Kenapa Ustadz baca Al-Fatihah? Yang paling afdal dibaca wa in khatimul Quran. Yang paling afdal baca sekhatam Al-Quran 30 juz. Saya nggak sanggup 30 juz Pak Ustadz. Hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Hatinya Quran. Kalau saya sampai baca Yasin tadi, panitia nggak sabar. Saya sabar aja. Panitia nggak sabar. Maka yang level 3. Level 1, VVIP. Very, very important person. Level 2, Yasin. Level 3, Al-Fatihah. Itu yang saya baca tadi, Al-Fatihah. Habis itu saya baca Qul huwallah 3 kali. Kenapa Ustaz baca Qul huwallah 3 kali? 1 Qul huwallah sepertiga Quran, 2 Qul huwallah setengah Quran, 3 Qul huwallah sama dengan khatam Quran. Tapi jangan gara-gara baca Qul huwallah 3 kali nggak baca Quran. Kok nggak baca Quran? Udah Qul huwallah 3 kali udah selesai. Seperti bukan seperti. Seperti orang yang baca Qul huwallah 3 kali seperti. Habis itu saya baca Qul a'udzu falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. 11 ayat ketika dibaca terbuka simpul-simpul sihir. Ketika turun 11 ayat Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarri wasilun nas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terbukalah 11 simpul-simpul sihir
Karena orang kalau mau menyihir, menyantet, black magic, dia ambil rambut ibu, dia ambil kuku bapak, diikat pakai tali, dihembus pakai tiup-tiup. Maka ketika turun 11 ayat, terbukalah simpul-simpul itu. Makanya ketika dibacakan ayat-ayat itu, yang punya bawa air minum bagus dibuka tutupnya, dibuka supaya masuk khasiat ayat-ayat itu dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibacakan ke air, diminumkan orang yang kerasukan setan, kesambet, kena santet, kena pelet. Kalian anak gadis cantik digoda sama anak lajang. Hai, mau dong jadi istri abang? Apa, kucing kurap? Wih. Sakit hati, cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dia cari di mana salon tempat perempuan ini potong rambut. Dia curi rambutnya, dia bakar, dia masukkan ke kopi, dia minum. TBC mati. Dia baca mantra-mantra. Begitu engkau sudah kena sihir, kena pelet, kena magic, dukun meminta kepada setan. Hai dukun-dukun, taubat kalian. Berhenti kalian, putuskan MOU kalian dengan setan. MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Putuskan. Ustadz nggak takut ngata-ngatain dukun. Nanti kalau dia nyantet Ustadz, mana mempan saya disantet. Wih, sombong sekali. Saya tidak akan mempan disantet karena di belakang saya ada para habaib dan ulama. Dan di depan saya ada ribuan orang yang mendoakan supaya Ustadz Somad sehat walafiat. Hei dukun-dukun, jangan kalian macam-macam. Ustadz itu kan kameramen, mereka kan sedang nyuting saja. Kebetulan dukunnya nonton. Dukun kan streaming juga. Kata dia, mudah-mudahan dukun yang nonton tobat malam ini. Ustadz, saya dukun nih Pak Ustadz. Aku tahu dari cincinmu. Ustadz jangan nyindir pakai cincin. Saya pakai cincin juga. Saya bukan nyindir yang pakai cincin. Jadi gimana kami nih Pak Ustadz dukun-dukun? Tobat kalian. Gimana cara tobatnya? Mandi tobat. Mandi tobat gimana caranya Pak Ustadz? Ya pakai air lah. Di Tenggarong ada sungai. Yang mau mandi tobat pergi ke jembatan. Aku niat mandi tobat lillahi ta'ala. Bukan cuman jinnya hilang, orangnya hilang sebenarnya. Nah, setelah mandi tobat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dah, habis itu baru istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
astaghfirullah minal khataya. Saya suara saya nggak bagus Pak Ustaz. Nggak usah, pakai yang pendek aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Agak panjang dikit Pak Ustaz. Astagfirullahalazim. Yang lebih panjang Pak Ustaz. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi pelan-pelan. Astagfirullah. Ini ada yang ini istighfar apa kumur-kumur? Ada nggak yang lebih panjang lagi Pak Ustaz? Ada. Tarik nafas panjang-panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la ana 'indika wa 'alaika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ulang lagi Pak Ustaz. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Ustaz, apakah ini cara taubat untuk dukun saja? Enggak. Baik dukun maupun yang tidak dukun. Baik dukun maupun yang pergi ke dukun. Man ata kahinan, siapa yang suka datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Pak dukun, suami saya ini galak betul. Pulang-pulang nempeleng, ini mata saya biru. Yang sebelah kanan itu biru? Enggak, ini kena make up. Tolong buat dia lembut Pak dukun. Akhirnya dukun membaca-bacakan mantra, dimasukkan ke tempat air minum suami, dibacakan ke tempat makanan suami. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak itu suami saya, Papa, Mama pergi arisan dulu ya. Tolong pel lantai, mandikan anak. Dah apa-apa. Neraka jahanam tempat ngubur. Ustadz ini nggak enak. Giliran yang nakal pasti ibu-ibu. Oke, kita balik. Sekarang bapak yang jahat. Ustadz, istri saya ini Pak Ustadz, saya stres menghadapi dia. Kenapa? Saya sangka lalat bawa santet. Biasanya dukun-dukun mengirimkan santet lewat lalat dan belalang. Diambil miang, tahu miang? Yang gatal di pohon bambu. Diambil miang bambu, diambil miang dari getah tebu, diambil miang segala miang, dikikiskan itu emas, lalu dibacakan mantra-mantra. Siapa yang membawa racun ini ke tempat air minum? Lalat. Itu yang saya khawatirkan tadi. Begitu saya bicara dukun, dukun sudah mengirimkan lalat. Ternyata lalat di Tenggarong besar-besar. Rupanya lalat itu punya panitia bawa kamera. Ternyata doa yang kita baca tadi manjur juga untuk drone. Hilang dia. Siapa yang dimuliakan Allah? Ustaz, kalau nggak boleh berobat ke dukun, jadi kami mintanya kemana? Minta kepada habaib. Minta doa namanya ruqyah. Ruqyah. Namanya di Indonesia ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Datang ke sana. Ustadz Somad bisa ruqyah? Saya nggak bisa. Tapi kalau kepepet terpaksa bisa. Tapi jangan minta sama saya. Serahkan kepada ahlinya, minta ruqyah. Ada Ustadz kawan saya, namanya Ustadz Saifullah. Ustadz Somad, kami meruqyah anak muda yang melambai. Tegap berotot, tapi melambai. Di mana kantor bupati? Sana. Di ruqyah, Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu. Begitu selesai di ruqyah, sehat. Ternyata selama ini jin yang masuk ke badannya adalah jin LGBT. Jadi jin itu ada juga yang homo. Hati-hati. Makanya nanti pulang pengajian ini, besok pagi adakan razia LGBT. Semua yang melambai-lambai tangkap. Habis itu ruqyah masal.
Panggil ruqyah masal. Ternyata air yang dibacakan ayat memancarkan molekul-molekul cahaya yang indah. Yang menelitinya siapa? Orang Jepang, pakai mikroskop hiper super besar. Ketika dilihat mereka super besar mikroskop untuk melihat apa yang ada di dalam air. Begitu dibacakan air itu kelihatan, Masya Allah. Adapun air yang tidak dibacakan apa-apa, air yang dibacakan lagu dangdut, air yang dibacakan lagu metal, begitu dilihat gaji 13 masih jauh. Saudara yang dimuliakan Allah, saya betul-betul bangga malam ini. Ini memang negerinya para habaib dan ulama yang hadir di kanan anak muda, di kiri anak muda, di depan anak muda. Ada pakai baju apa ini? Masya Allah, pecinta Habib Muhammad. Ada pula pakai baju pemuda Pancasila. Pancasila! Apa dia? Yang pakai baju putih teriakannya Allahu Akbar. Yang pakai baju Pancasila teriakannya abadi. Siap jaga NKRI. Siap jaga ulama. Siap jaga persatuan. Takbir. Masya Allah. Kalau saya takbir itu artinya sudah ceramah setengah jam. Tadi saya mulai jam 9. Sekarang jam 9.30. Jadi saya takbirnya itu setiap 3 jam. Saya nggak mungkin bohong. Jam saya ini asli. Baterainya baru diganti. Nggak mungkin salah. Setiap 30 menit saya bertakbir. Gunanya apa? Takbir itu ngusir setan. Makanya nanti kalau bapak tiba-tiba pulang marah-marah, bapak ini mana masakan? Bapak, ibu tinggal takbir aja. Allahu Akbar. Tapi ibu ingat juga, nanti bapak akan balas yang sama. Ketika ibu merepet-merepet, apa nih bapak ngomong jalan SMS siapa? Allahu Akbar. Satu sama. Ustaz Somad nih ngawur. Masa iya takbir ngusir setan? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap azan berkumandang, anjing melonglong. Betul enggak? Setiap azan berkumandang, kenapa anjing melonglong? Karena anjing melihat setan lari ketika azan dikumandangkan. Apa iya Pak Ustaz? Kalau nggak percaya, pakai aja mata anjing. Pergi ke dokter mata. Dokter mata, ya tolong kau ambilkan dulu kornea anjing. Aku pakai, aku lihat, nampak Pak Ustaz. Syukur kita nggak bisa nengok setan. Andai kita bisa melihat setan, nah ibu nengok setan, takut kan? Jangankan ibu ngelihat setan, ngelihat bapak kesetanan aja ibu udah takut. Ustaz nih ngomongnya nggak enak. Bapak terus, oke, kita balik. Bapak jangankan lihat setan, lihat ibu kesetanan. Gimana ciri-ciri ibu kesetanan itu Pak Ustaz? Rambutnya tinggi kan? Kalau sekedar rambutnya diikat pakai karet gula, rambutnya panjang. Kalau rambut panjang nggak diikat pakai jilbab, tiba-tiba nanti pas ngelepas jilbab, rambutnya ke depan. Disangka sundel bolong. Maka diikat, lalu nampak sedikit rambutnya menonjol ke atas. Nggak apa-apa, bukan itu yang dimaksud kuno onta. Yang dimaksud kuno onta itu sengaja dipasi pakai bambu ke atas, supaya kalau jalan semua orang melihat. Kalau dia pergi kondangan pakai itu, orang semua melihat, wow, amazing, what is this? Setan. Nah, oleh sebab itu maka kita mesti jaga. Setan terus mengikuti kita. Bapak kalau pas mau makan, setan ikut. Aku ikut makan, aku ikut makan, aku ikut makan. Begitu bapak baca doa,
Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Setan nggak jadi makan. Nggak jadi kita makan malam ini. Ibu mau masuk kamar mandi, setan sudah mau ikut. I follow you. Begitu ibu langkahkan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Dia cuma sampai di pintu, nggak jadi. Pas mau masuk langsung terhijab, nggak jadi. Jadi siapa yang tadi masuk WC nggak baca doa, setan sudah siap membawa kamera streaming live, kencing dan cebok. Bayangkan seluruh setan di Indonesia nonton ibu tadi di bawah. Makanya tulis doanya besar-besar di pintu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau tidur malam, setan juga ikut. Tapi sebelum tidur, bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, jangan. Please, jangan baca sekarang. Karena pernah saya praktekkan ceramah, begitu selesai baca jamaah. Ya, jangan baca. Nanti. Allahumma barik lana nggak apa-apa, baca. Ada keikotan. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya malam ini kok ceramahnya santai ya. Biasa ceramah itu berapi-api. Malam ini seperti ngobrol dengan keluarga dekat saya. Ini menunjukkan orang Tenggarong menganggap saya bagian dari keluarga. Begitu jauhnya saya datang. Nun ujung Pulau Sumatera, di atas Aceh, di bawah Aceh Medan Sumatera Utara. Di bawah Medan ada provinsi Melayu bernama Riau. Kerajaan kami Siak Sri Indrapura. Dari Riau terbang 1 jam 30 menit sampai ke Jakarta. Turun di Cengkareng. Dari Cengkareng berangkat lagi. Saya dengar itu kapten pilot pesawat beritahu, ladies and gentlemen, Samarinda, 1 hour 50 minutes. Thank you. 1 jam 55 menit kita dia akan sampai. Jauh menyeberang pulau. Tapi setelah sampai di sini, rupanya masih serumpun sama-sama Melayu. Bajunya sama. Ini yang saya pakai. Di kampung saya gini juga bajunya. Di atas baju, di bawah baju pakai kain. Kenapa kain usannya agak naik sedikit? Ada kabel. Ini bukan, jangan nanti ditangkap orang, oh itu gaya, enggak. Nah, orang Melayu tidak boleh pakai celana karena nampak lekukannya, tidak beradat, tidak beradab. Kalau ada orang Melayu pakai celana, maka dianggap tidak sopan, tidak beradab. Ustadz Abdul Somad diajarkan di bumi Kutai Kartanegara, kau jangan pakai celana membelakangi alim ulama, membelakangi tokoh masyarakat, membelakangi para habaib, maka engkau dikasih kain, Ustaz. Saya tidak tahu Melayu Kutai Kartanegara dengan Melayu Riau bagaimana. Hanya saja di tempat kami, kalau belum menikah, kainnya di atas lutut. Kalau sudah menikah, kainnya di bawah lutut. Malam ini saya sudah nikah, sudah punya 1 anak. Kenapa? Nih, saya mau cerita tentang, jadi semuanya serba ada simbolnya. Kenapa anak muda pakai kainnya di atas lutut? Kenapa kalau sudah menikah di bawah lutut, yang di atas lutut, biar mudah dia membuka pencak silat. Ada yang macam-macam aib. Begitu. Jadi, anak-anak muda, kalian harus pandai bersilat. Pandai silat kan? Biasanya saya di airport tuh disambut pakai silat, suruh masuk silat. Tadi nggak ada yang bersilat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu anak muda kalau mau menikah tidak boleh sampai ke halaman perempuan sebelum mampu mengalahkan pesilat dari mempelai perempuan. Betul? Masih ada tradisi itu. Lanjutkan, anak-anak muda harus sehat. Sekarang anak-anak muda tidak lagi bisa bersilat. Kenapa? Letoy, loyo, lunglai, lesu, lemas gara-gara sudah kena sabu-sabu. Alhamdulillah anak muda Kutai Kartanegara masih sehat walafiat. Turun saya dari kendaraan, mau naik ke atas pentas, datang 1 anak muda,
Ditariknya tangan saya, hampir copot. Niatnya baik, mau menyelamatkan saya, jangan sampai dikerumuni jamaah. Begitulah kuatnya anak-anak muda di Kutai Kartanegara. Tolong ambil gambar saya dari sana bersama anak-anak muda, bersama anak-anak muda yang hebat-hebat ini, supaya nanti kalau ada yang mau membuli, mau mengejek saya, dia mikir 2 kali. Jangan macam-macam sama Ustaz Somad. Tuh, ramai itu. Di mana? Di Kutai. Pas pulang nanti sendiri juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Bapak Profesor Dr. Awang Paru? Ustaz Somad, saya ini bidang ekonomi, bidang pemerintahan politik. Ekonomi sudah kami bangun, politik sudah kami jaga, tapi bidang akhlak, bidang agama, bidang pendidikan, itu tanggung jawab Ustaz. Saya yang kena. Berarti kalau ada anak yang kena pakai sabu-sabu, narkoba, pil, anjing gila, siapa yang salah? Saya yang salah. Ustaz Somad, tolong doanya Pak Ustaz. Doa apa? Doa supaya anak kami berhenti pakai narkoba. Mana saya tahu? Tak pernah Nabi mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu, Allahumma inni a'udzubika min ganja. Gak ada itu. Mana ada doanya? Yang mengulur uang, kasih uang terus siapa? Bapak. Yang tidak pernah ngontrol dia sedang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa? Ibu. Ketika dia kena narkoba, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja saya yang salah. Tolong dulu Ustaz Somad, anak saya sudah kecanduan gadget, gak peduli lagi Pak Ustaz, main terus, sekolahnya tinggal, karirnya kacau balau, sampai gak sholat, gak puasa, main game online terus. Yang belikan gadget HP mahal siapa? Ibu. Yang ngasih uang beli paket 4 giga, Bapak. Yang biarkan dia di kamar gak pernah ngetuk pintunya, ngajak sholat berjamaah, kalian berdua. Sekarang giliran dia kecanduan, yang salah siapa? Nah, malam ini kita sedang ingin menyadarkan bahwa kita salah bersama-sama. Siap? Ya, siap. Jangan tunjuk salah kamu, salah kamu, salah kamu. Ketika kau katakan salah kamu, orang lain 1, engkau berapa? 3 katanya. Oke, 2 ke sana. Salah kamu. Salah kita. Kenapa kita tidak ingatkan? Malam ini Abdul Somad datang mengingatkan watawasau bil haq, watawasau bis sob. Kuatkan akidah, karena ini negerinya para ulama. Ini negerinya sultan-sultan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini negerinya orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka kesolehan ini harus dilanjutkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat datang, anak-anak cucu kita dalam keadaan la ilaha. Saya dulu waktu anak saya lahir, saya bisikkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat macam itu, terkejut lah dia. Pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalian anak-anak muda yang belum pandai azan, latihan kalian azan. Tapi jangan di WC. Di WC tak boleh sebut nama Allah. Di kamar latihan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah, papa, anak kita sudah sepandai azan sekarang. Iya, pas buka pintu, rupanya HP Samsung. Lomba musabaqah azan Kabupaten Kutai Kartanegara, juara 1 akan diberangkatkan umroh. Setuju? Mantap. Sehingga anak SMP, anak SMA azan. Nanti yang juara-juara itu mereka lah yang azan di masjid-masjid kecamatan, masjid desa, masjid kampung, surau dan musola. Walaupun dia nggak dapat hadiah umroh, tapi dia sudah punya sertifikat juara azan ditandatangani oleh Bapak PLT Bupati. Bangga dia, ditempelnya di dindingnya. Nih, aku pernah juara. Juara berapa? Juara 100. Percaya diri dia azan.
nanti dia akan azan. Bayangkan kalau yang lomba juara azan itu tiba-tiba jadi bupati. Amin. Jadi bupati, dia 20 tahun akan datang. Begitu dia dilantik, pergi dia ke kantor bupati, ternyata musola tidak lagi dipakai sholat berjamaah. Dia tidak canggung, dia tidak ragu, dia tidak grogi. Dia hidupkan, dia ambil mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai-pegawai, kepala dinas, kepala kantor yang sedang makan di kantin. Siapa yang azan itu? Pak Bupati. Apa? Kenapa semangat berislam sekarang kurang? Karena yang azan di masjid orang-orang yang Allah Akbar Allah. Kata setan, ini serius nggak ini? Aku kalau serius aku cabut, kata setan. Tapi kalau cuma geladi nggak usah lah, kata setan. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini selesai apa enggak? Jangan-jangan tengah jalan putus nggak bisa disambung. Oleh sebab itu, bukan berarti kita takut anak kita jadi muazin. Dia jadi tentara, tapi tentara yang bisa azan. Dia jadi polisi, tapi polisi yang azan. Setuju? Bayangkan kalau polisi yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau polisi gitu lagunya. Tapi kalau yang sekedar kepala cabang, kepala dinas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berarti itu nggak ada pistolnya itu. Dari lagunya kita udah tahu. Tapi kalau tentara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tentara itu. Dari lagunya kita udah tahu. Sekarang banyak muazin yang disalahkan. Kamu kenapa nggak sholat subuh di masjid tadi? Salah muazinnya Pak Ustaz. Kenapa? Lagunya terlalu slow. As-salatu khairum minan naum. Coba kalau yang azan angkatan udara, suaranya melambung ke atas. TNI AU. As-salatu khairum minan naum. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam ini semarak maulid kita? Bapak tokoh masyarakat Kutai Kartanegara Kalimantan Timur hadir, Bapak Wakil Gubernur hadir, Bapak Ketua DPRD hadir, Bapak TNI Polri hadir, tokoh masyarakat hadir, sehingga masyarakat pun semangat semuanya, betul? Saya semangat ini karena mereka-mereka ini semangat, saya pun ikut semangat. Tapi kalau sudah yang datang, yang saya hormati, Bapak RW atau yang mewakili, Bapak RT atau yang mewakili, Bapak Kades, Bapak Kadus atau yang mewakili, kita pun selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pengajian kita adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tapi malam ini kita semangat semuanya. Kita akan menjadikan negeri ini tetap menjadi negeri yang islami. Betul? Ustadz Somad, kalau negeri ini negeri islami, bagaimana dengan yang non-muslim? Kita kan punya saudara kita, ada yang Hindu Keharingan, ada yang Konghucu, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Kita bersaudara karena la ilaha illallah. Tapi kau yang tidak Islam, engkau adalah saudaraku, satu kebangsaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Pernah nggak ada ustadz yang ceramah di Tenggarong, tiba-tiba dia menyerukan, bila dia tidak seagama denganmu, bakar rumahnya. Kalau dia tidak seakidah denganmu, ratakan dengan tanah. Kalau dia tidak Islam, larikan anak gadisnya. Ada? Mana ada? Semua yang datang itu menebarkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah gunanya maulid. Untuk apa maulid itu? Dengan acara maulid ini kita bisa bersilaturahim. Dengan acara maulid ini kita bisa mengambil barokah dari para habaib. Saya datang jumpa habaib.
Mereka cucu Rasul, mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Abdul Somad, darah siapa yang mengalir dalam dirinya? Darah bapaknya. Saya datang, habaib yang mulia datang mau bersalaman. Wahai para habaib, mestinya saya yang datang mencium tangan kalian, saya yang datang satu persatu. Mereka malah datang. Saya mau cium tangan mereka, mereka pula mau cium tangan saya. Hampir belaga kepala kami. Adab mereka itu yang kita ambil, sopan santun mereka itu yang kita ambil. Tadi pas saya sedang makan di rumah Ustadz Somad, ini rumah kelahiran saya, kediaman saya, tempat saya dibesarkan. Kehormatan untuk Ustadz Somad datang kemari. Saya pun datang makan. Ternyata rupanya di belakang saya ada cucu Habib Muhammad bin Ali bin Hasan. Ustadz Somad itu belakang cucu Habib. Astagfirullahaladzim. Karena dulu saya sudah diajarkan sejak kecil. Anakku Abdul Somad, kata orang tua, nanti kau akan bertemu dengan perempuan syarifah, laki-laki sayyid, syarif. Mereka keturunan Nabi SAW. Jangan kau belakangi mereka, nanti pantatmu berbisul. Orang tua simpel memberikan pelajaran, tapi masuk ke otak kepala kita. Sampai hari ini tertanam dalam lubuk hati paling dalam. Memuliakan keturunan Rasulullah, memuliakan alim ulama. Ustadz Somad ngomong basa-basi aja, ngomong memuliakan Habib, memuliakan ulama. Dia sendiri membelakangi ulama. Sebelum maju saya sudah minta izin dulu pada mereka tadi. Semuanya mengangguk dan saya minta maju ke depan. Kenapa saya tidak berdiri di sini? Ini perlu saya tekankan. Jangan sampai nanti muncul isu Ustadz Somad sengaja ke depan karena mau ngelihat perempuan-perempuan. Lah, nggak ada saya ngeliat. Saya dari tadi kesana terus. Tidak sopan kita selantai lalu membelakangi mereka. Ini Ustadz, mereka anak-anak muda. Anak-anak muda ini hatinya lapang, betul? Dompetnya yang sempit. Insya Allah yang hadir malam ini rezekinya murah, insya Allah. Ustadz tahu dari mana? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Kebaikan rezeki, kebaikan anak, kebaikan jodoh, kebaikan kampung, kebaikan negeri. 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, 10 dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat. Darajat artinya tangga. Siapa yang berselawat dinaikkan 10 tangga. 1, 2, 3, 4. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak selawatnya? Itu yang di atas. Mereka yang naik tangga semua. Saya angkat tangan menunjukkan berarti mata mereka masih sehat. Coba kalau kita angkat tangan dia diam aja, nggak lama lagi. Kenapa mereka diangkat Allah derajatnya? Kenapa mereka tetap sehat walafiat? Karena solawat, bukan sholat. Solawat. Gimana sih solawat itu Pak Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh berselawat, disuruh mengucapkan salam. Ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salawat kepada engkau? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu salawatnya kaku sekali, suaranya enggak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, keras sekali. Maka datanglah mereka yang punya darah-darah seni, dirobahnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kira-kira suka yang mana?
Yang selawat nggak pakai lagu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau yang pakai lagu. Tentu lain orang lain. Itu lagu jadul nenek-nenek punya. Saya mau lagu yang baru lah Pak Ustaz. Terserah dia mau lagu apa. Yang penting dia bersolawat. Ini grup apa namanya? Grup Hadrah, grup Marawis, grup Habsyi. Maka nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menikahkan anak, yang mau walimah anak, yang mau akikah anak, anak lahir akikah, anak nikah walimah, maka undanglah grup Habsyi Hadrah selawat ini. Adik-adik siap hadir? Lagunya nanti lagu selawatnya. Qamarun sinnan nabi qamarun wa jamil sinnan nabi wa jamil nadina Allah. Stop. Nanti kalau saya nyanyi banyak kaset yang nggak laku. Jangan lagi anak nikah, anak walimah dipasang pentas, datang penyanyi dangdut pakai rok pendek. Yang nonton atuk-atuk di bawah. Aduh, berapa kali saya nggak datang acara nikah gara-gara ini. Saya sudah turun dari kendaraan mau masuk disambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Daripada saya jatuh bagus saya pulang. Pas mau masuk ke dalam artis sudah menyanyi. Bajunya 50 cm, kain pendek, ditarik ke atas terbuka bawah, lutut hitam berkulis. Bagus saya pulang. Kita mau nyuap rendang hitam, terbayang lututnya. Itu namanya dosa kering. Jelek pun berdosa juga. Jangan sangka nengok orang cantik aja dosa, jelek dosa, 2 kali dosa. Jeleknya dosa, nengok auratnya dosa. Alhamdulillah di Kutai Kartanegara, bil khusus di Tenggarong, insya Allah selesai pengajian ini tidak ada lagi yang pakai keyboard tunggal. Janji? Siap? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Ustadz Somad sudah membunuh rezeki orang. Kami pencarian kami dengan keyboard ini Pak Ustadz. Sejak Ustadz mengarang keyboard tunggal akhirnya kami mati jadinya. Lagunya saja dirubah. Yang selama ini suaranya sudah bagus, belajar sama adik-adik kita, belajar lagu solawat. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau perindu Nabi SAW, abshir binailil muna, berbahagialah, engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan dengan syarat kau ikut syariat Muhammad SAW. Maka insya Allah rezekimu pun akan bertambah. Bukan maksud saya mau membunuh rezeki keyboard tunggal, tidak. Saya tidak ada niat jahat, niat buruk. Jangan gara-gara ini pulang keyboard kalian campakkan ke laut. Keyboardnya tetap nyanyi, lagunya yang dirubah. Penyanyinya jangan lagi pakai rok pendek. Rok pendek sambung pakai kain kapan, kain apa tuh sih? Sambung panjang. Cuman kadang penyanyi ini kainnya sudah panjang, resleting nggak dipasang. Ini yang jadi masalah. Pasang rapi. Bajunya kadang sudah bagus. Bajunya long dress, long panjang, dress kain, long dress kain panjang. Dari atas sampai ke bawah sudah bagus. Diikat pakai kawel. Nampaklah lekuk pinggangnya. Dia jalan di depan, yang di belakang. Aduh. Ini banyak laki-laki ini melihat artis dangdut menetes air liur. Menengok bini di rumah menetes air mata. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena banyak perempuan bersoleh bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Betul? Kalau dia mau keluar rumah, putih. Surat instruksi, jangan banyak ngejek perempuan. Saya bukan ngejek perempuan.
Kalau ada perempuan yang tersinggung, berarti dia tidak betul. Bukan saya tak betul. Yang saya ucapkan selama sejam ini betul kan? Kalau nggak betul, saya siap diturunkan. Bapak tegak berdiri. Hai Abdul Somad, yang kau katakan tadi tak betul. Turun kau dari sana. Biasanya kalau surat tilang datang itu berarti sudah 60 menit. Betul. Saya mulai tadi jam 9, sekarang jam 10. Hebat. Bagaimana cara? Syukru alaina ma da'a lillahi